Latihan kedua timnas, cuaca dingin dan diguyur hujan. Para pemain menikmatinya. 你看他们的三场平局，就能看出他们的韧性肯定是非常的强的，然后他们的整体性肯定是不输我们前三个对手的，所以不管怎么样的话，我们也不惧怕。 Bintang Cina puji timnas Indonesia, sangat kuat dan tak inferior. Usai dipulangkan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia, Jordi Amat beri kata-kata menyentuh. Everyone that is in the squad is playing and fighting for Garuda. We are one team. I don't want that the people is talking about. Latihan kedua timnas, cuaca dingin dan diguyur hujan. Para pemain menikmatinya. Para pemain timnas Indonesia memberikan reaksi lucu saat menjalani sesi latihan hari kedua di Qingdao, Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bersiap untuk menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga itu menaruh harapan besar bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan perdana dalam putaran ketiga, usai hanya mampu meraih 3 hasil imbang secara beruntun. Dalam persiapannya, pasukan asuhan Shin Tae-yong sudah tiba di Qingdao sejak Jumat, 11 Oktober 2024, dan langsung melakukan sejumlah sesi pemulihan. Kemudian, timnas Indonesia melanjutkan dengan menjalani sejumlah sesi latihan demi mempersiapkan segalanya untuk meraih hasil terbaik. Kendati begitu, pemandangan berbeda jelas terlihat dalam sesi latihan timnas Indonesia di hari kedua pada Minggu, 13 Oktober 2024. Para pemain terlihat menggunakan busana yang lebih tertutup saat menjadi sesi latihan hari kedua tersebut. Mulai dari Sandy Walsh hingga Martin Paes terlihat memilih untuk menggunakan jaket alih-alih hanya menggunakan jersey latihan biasa. Hal itu disebabkan karena cuaca dingin di Qingdao akibat hujan yang mengguyur sesi latihan hari kedua timnas Indonesia. Beragam reaksi kocak ditunjukkan para pemain saat menghadapi cuaca dingin dalam sesi latihan hari kedua tersebut. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan akibat reaksinya yang terbilang kocak. Pemain Cafe Mechelen itu menanggapi cuaca dingin di Qingdao yang saat sesi latihan hari kedua timnas Indonesia sedang diguyur hujan. Di mana matahari, di mana, ujar Sandy Walsh dalam unggahan stories akun Instagram resmi timnas Indonesia. Bahkan, dua pemain skuad Garuda ada yang berkomentar jika cuaca di Qingdao saat itu mirip dengan sejumlah daerah di Indonesia. Marcelino Ferdinand menyebut jika cuaca dingin sesi latihan hari kedua itu layaknya kondisi yang terjadi di Bandung. Sedangkan Egy Maulana Fikri menilai jika Medan memiliki hawa dingin yang sama seperti di Qingdao, Cina. Kemudian, pemain anyar timnas Indonesia, Mees Hilgers juga memberikan respon positif terkait kondisi cuaca tersebut. Cuaca sangat bagus, seperti cuaca di Belanda, pungkas Mees Hilgers. Bintang Cina puji timnas Indonesia, sangat kuat dan tak inferior. Pemain Cina Li Yuanyi memuji timnas Indonesia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina akan menjamu Indonesia pada matchday keempat lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 15 Oktober. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana. Setelah pertandingan sebelumnya lawan Australia, kami banyak berdiskusi tentang taktik. Berdasarkan karakter timnas Indonesia, kami sudah mempersiapkan bekal taktikal. Tujuannya adalah menang dengan segala kekuatan dan mendapat 3 poin, kata Li Yuanyi dikutip dari kantor berita Xinhua. Gelandang 31 tahun itu mengakui kualitas timnas Indonesia yang belum terkalahkan hingga kini di fase ketiga. Ia menyoroti barisan pemain naturalisasi yang dimiliki skuad Garuda. Ini akan jadi pertandingan yang sulit.
Timnas Indonesia punya banyak pemain naturalisasi dari Eropa, ada banyak pemain yang bermain di Eropa. Kualitas mereka meningkat pesat dan kami harus mewaspadainya, ujar Li Yuanyi. Dalam daftar pemain Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina, ada 13 pemain naturalisasi dari total 27 nama yang dipanggil Shin Tae-yong. Situasi ini membuat Li Yuanyi menganggap tim Merah Putih semakin kuat. Melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia sangat kuat dan tidak inferior menghadapi 3 lawan sebelumnya. Kami harus tetap bersatu dan berjuang untuk memenangkan pertandingan ini, ucap Li Yuanyi. Lebih lanjut, Li Yuanyi ingin timnya melakukan evaluasi besar-besaran. Kalah 3 kali beruntun pada putaran ketiga kualifikasi dianggap sebagai bukti bahwa pihaknya tidak maksimal. Di saat-saat kritis pada akhir pertandingan, terutama ketika kondisi fisik terkuras, para pemain tidak bisa memaksimalkan kemampuan untuk bekerja sama, kata dia. Dalam pertandingan, komunikasi kami harus berjalan baik dan semua pemain harus bekerja sama untuk menghadapi serangan dan bertahan, ucap Li Yuanyi. Usai dipulangkan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, Jordi Amat beri kata-kata menyentuh. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi mencoret Jordi Amat jelang lawan Cina di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dicoret dari skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Cina karena mengalami cedera dalam laga sebelumnya. Saat Timnas Indonesia melawan Bahrain, Jordi Amat bermain sebagai starter dan harus digantikan saat jeda babak pertama karena cedera. Kepastikan Jordi Amat dipulangkan ke klubnya Johor Darul Ta'zim usai sesi makan siang tim pada Senin, 14 Oktober 2024. Bek berusia 32 tahun ini di hadapan rekan-rekannya berpamitan terlebih dulu untuk berfokus pada pemulihan cedera yang dialaminya. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan tim lebih cepat. Karena saya akan berfokus ke pemulihan lagi. Artinya, saya tidak bisa bermain untuk tim melawan Tiongkok nanti, ujar Jordi Amat dikutip dari laman Kita Garuda, Senin 14 Oktober. Namun saya akan mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi tim kita. Saya berharap kita bisa meraih kemenangan dan semoga saya bisa bergabung lagi dengan tim di bulan depan, tambahnya. Meski demikian, STY tak perlu khawatir karena stok pemain bertahan Timnas Indonesia masih sangat dalam. STY masih memiliki Mees Hilgers, Jai Idzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, hingga Wahyu Prasetyo di posisi Jordi Amat. Sementara itu, Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan matchday keempat melawan Cina di Stadion Qingdao Youth Football. Tim asuhan Shin Tae-yong mengincar 3 poin perdana untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C.